Dan barusan kita mendengar dari beliau tentang fadilah, kemuliaan daripada salawat serta salam kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang setelah kita dengar bagaimana kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari wiridnya kita, berapa kali kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau karakter SMS, WhatsApp, broadcast yang kita tulis enggak kehitung. Tapi salawat kepada Rasulullah berapa kali tiap hari? Berapa kali tiap hari? Berjam-jam kita bisa pegang handphone kita. Tapi kuat gak berjam-jam kita pegang tasbih kita untuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Habib alasannya banyak deh alasannya. Alasannya Habib saya kerja. Saya kerja. Sibuk. Tapi kalau jawab SMS, ente kalau lihat 24 jam tuh online tertulis. Enggak ada alasan sibuk. Tapi giliran salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waduh, alasannya banyak banget. Kita dengar dari guru-guru kita. Minimal seorang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal pemalas. Bakal pemalas minimal tiap hari dia pegang tasbihnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 300 kali, itu minimal. Itu bakal pemalas. Itu bakal pemalas. Adapun orang-orang yang pecinta sejati enggak seperti itu. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, guru daripada Mufti Betawi Al-Habib Uthman bin Yahya, tiap hari salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak banyak. Enggak banyak di mata beliau. Berapa tahu? Ya cuma 25.000 kali tiap hari. 25.000 kali tiap hari. Dan beliau menganggap itu sedikit. Tiap hari bermunajat kepada Allah, memanggil nama ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiap hari 25.000 kali tiap hari. Tiap hari wirid beliau baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 25.000 kali setiap hari. Kita kalau bisa setitik aja tuh 25 kali deh tiap hari, udah bangga banget. Dia nih Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir 25.000 kali setiap hari, nggak ada kesombongan di dalam hatinya. Adanya tiap malam dia menangis sambil berdoa kepada Allah. Dalam doanya beliau mengatakan, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tu'yul idham ar-rama. Beliau bilang, ya Rabb, saya enggak punya amal ibadah. Itu yang 25.000 kali kemana? Emang begini keadaan orang yang taqwa kepada Allah. Begini keadaan orang yang mengenal Allah. Banyak, tapi mereka enggak pernah memandang itu banyak. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Karena itu ya kita mah 300 enggak bisa, minimal deh apa yang bisa kita bikin kita bikin. Ya, jangan bilang alasan Habib kena macet di jalan. Macet itu adalah kesempatan emas. Alhamdulillah negeri kita ini Jakarta negeri macet. Iya, alhamdulillah. Kenapa saya bilang begitu? Negeri macet. Ente sambil nungguin macet pegang tasbih, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari rumah sampai ke kantor, dari rumah sampai ke toko, dari rumah sampai ke pasar, dari rumah sampai ke sekolahan, berapa ratus kali ente bisa dapetin salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang paling demen sama macet. Kenapa? Dia bisa broadcast. Wah, ini kesempatan. Benar gak? Taib, ini kesempatan. Macet gembira. Kita ini anak majelis, ya paling demen sama macet deh. Udah mau bagaimana lagi? Emang keadaan negeri kita begini. Ini kita demen sama macet. Kenapa? Kesempatan kita bakal salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini pulang dari sini kita bawa nih program baru. Setuju apa enggak? Program kita sambil nungguin macet, daripada kita sumpah apa maki-maki orang, ya. Iya, di kantong kita mesti ada tasbih. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya bilang mesti ada di kantong ada pulpen, mesti ada siwak,
Wah juga tambah satu lagi mesti ada tasbih. Malu, yang ada cuma handphone gonta-ganti yang bagus. Taib, tasbih juga mesti ada. Kita salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen enggak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pengen enggak mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya banyakin salawat kepada Rasulullah. Ya Allah, enggak pernah salawat sama Nabi terus mimpinya tinggi banget. Salawat sama Rasulullah. Ya, terus kalau salawat kepada Rasulullah tuh dengan kerinduan, dengan cinta. Terus macam-macamnya salawat banyak. Mau ente baca yang panjang, yang pendek, nggak ada masalah. Yang penting ente salawat dengan kerinduan di dalam hati kepada beliau. Tadi kita dengar dari Syekh tentang salawat. Nabi ngajarin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Terus juga ada salawat yang macam lain, salat an-nariyah atau kamilah, salat at-tibbiyah. Terus juga salawat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam ila akhirih. Macam-macam. Ente mau baca yang bagaimana aja, walaupun yang ringkas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad udah cukup. Enggak apa-apa. Yang penting ente salawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Sayyidina Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau tuh, sebelum saya cerita tentang Habib Ali Habsyi, ulama-ulama kita dulu tuh kebiasaan mereka ada wiridnya. Tahu apa wiridnya? Mereka rutinitas membaca Dalailul Khairat. Apa itu Dalailul Khairat? Dalailul Khairat yang dikarang oleh Imam Al-Jazuli tentang salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu buku. Itu ada kisahnya. Apa kisahnya? Al-Imam Al-Jazuli seorang ulama besar, wali besar di zamannya. Seorang ulama, seorang wali. Satu kali dia lagi berjalan di tengah padang pasir. Masuk waktu sholat, pengen wudu, nggak dapetin air. Dia cari dari kejauhan, dia ngelihat ada dusun atau tempat orang tinggal di sana, pedusunan, pedesaan. Di tengah padang pasir, perkampungan. Dia hampiri. Begitu sampai di sana, kebetulan orang-orang lagi nggak ada. Waktu siang hari manusia lagi sibuk di rumahnya atau lagi gembala kambing. Dia lihat di tengah kampung ada sumur. Dia bilang kebetulan mau ngambil air dari sumur. Begitu sampai di mulut sumur, pengen nimba nggak dapetin embernya, nggak dapetin timbanya sama talinya, cuman sumur doang. Dia kebingungan. Ini kalau turun ke bawah nggak bisa naik lagi. Habis bagaimana? Dia kebingungan. Ternyata di samping sumur itu ada rumah. Dari atas rumah ada seorang bocah perempuan. Umur 8 tahun ngintip dari atas. Dia paham ini anak bahwa ini orang asing pengen ngambil wudhu, nggak dapetin timba. Turun ini bocah perempuan kecil dari rumahnya menghampiri Imam Al-Jazuli. Dia tanya, ada perlu apa? Dia bilang, saya mau ambil wudhu, cuman nggak ada timbanya. Imam Al-Jazuli dengan pakaiannya, pakaian seorang ulama. Tanya, engkau siapa? Kata ini anak kecil, saya Fulan bin Al-Jazuli. Oh, engkau adalah Imam Jazuli yang terkenal itu? Iya, saya itu dia. Itu orang. Ini anak bilang apa? Ya Allah, kesian sekali engkau. Kenapa? Engkau imam yang agung, seorang ulama besar, terus kagak ada timba, engkau pusing. Ini bocah bilang begitu. Habis bagaimana? Tunggu sini, saya unjukin, kata ini bocah. Itu bocah berdiri depan mulut sumur, ya, mulutnya baca sedikit salawat, terus dia ngeludah ke dalam itu sumur. Itu air dari bawah sumur, dasar sumur naik ke atas sampai luber. Al-Jazuli ini bocah bilang, ayo kita wudhu sekarang. Buru-buru wudhu. Begitu selesai wudhu, dia baca lagi, tuh air surut lagi sampai ke bawah. Heran ini Jazuli, bocah 8 tahun, perempuan. Apa yang dia baca? Apa yang ente baca? Ya memalukan, ente ulama besar, masalah begini aja ente kagak bisa selesaikan. Dia bilang, aneh nyerah deh, ente jadi gurunya aneh. Masya Allah, apa? Bilang, aneh bisa begini nggak lain karena setiap hari aneh selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekian puluh ribu kali. Allah. Tiap hari solawat kepada Rasulullah sekian puluh ribu kali. Nah ini Allah kasih bakal aneh. Terharu Al-Imam Al-Jazuli. Pulang
dia bertekad sampai rumah saya akan menulis suatu kitab yang merangkum segala macam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikaranglah oleh beliau kitab Dalailul Khairat yang isinya salawat, macam-macam jenis salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kita di malam Jumat di tempatnya Al Habib Muhsin kita baca juga Dalailul Khairat ya. Tiap malam Jumat awal bulan. Ya Dalailul Khairat. Ada berkah. Wahada Dalailul Khairat itu ya dia satu kitab besar dan dibuat oleh beberapa ulama, dibaca 1 minggu, dibikin 7 bagian. Dibikin 7 bagian. Ada yang dibaca dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan begitu sampai ketemu lagi Senin, ngulang lagi dari awal dia hatam dan begitu seterusnya. Itu satu bagian nanti baca paling lama setengah jam, enggak sampai setengah jam, 20 menit. Ya Allah dah, orang yang bacaannya masih susah setengah jam. Itu satu bagian. Setengah jam. Broadcastnya kita aja itu bisa makan 2 jam. Megang Facebooknya kita 2 jam nggak ada capeknya. Gitu, baca. Ya, ini kebiasaan para ulama. Mereka itu selalu membaca kitab Dalailul Khairat, salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Ali Al Habsyi ketika ziarah ke Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang, "Saya punya wirid banyak, cuman ketika saya di Madinah, tuh wirid-wirid saya tangguhkan dulu. Nanti kalau saya udah balik ke kampung ke Hadramaut baru saya baca lagi. Tapi untuk di Madinah seluruhnya hanya untuk salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sampai beliau bilang, itu selama di Madinah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Ali menghatamkan tiap hari 7 kali hatam kitab Dalailul Khairat. 7 kali khatam kitab Dalailul Khairat. Masya Allah. Makanya nggak heran kalau tiap hari ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Al Habib Ali Habsyi juga merangkum salawat yang berbagai macam. Allah bukakan hatinya Habib Ali Habsyi karena kecintaannya yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam salawat. Sampai beliau bilang di dalam ucapannya, itu Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani juga menuliskan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbagai macam bentuknya. Di antaranya beliau karang kitab Afdhalus Salawat, Sa'adatud Darain, fi Shalawat wassalam ala Sayyidil Kaunain. Terus juga kitab Afdhalus Salawat, macam-macam dah tentang salawat yang berbagai macam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Habsyi bilang, ini Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani enggak tahu sih tentang salawatnya nih. Kalau dia tahu tentang salawatnya, dia bakal tinggalin yang lain dan dia bakal penuhin kitab-kitabnya dia dengan salawatnya, kata Habib Ali Habsyi. Nah, walhasil itu salawat-salawatnya Habib Ali Habsyi dirangkum jadi satu oleh murid beliau, Al Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi yang dimakamkan di Surabaya. Jadi satu buku dan dibagi menjadi 7 bagian. Dibagi menjadi 7 bagian sebagaimana Dalailul Khairat, namanya Majma' Al-Lataif Al-Arsyiyah fi Salawat Al-Habib Ali bin fi Salawat Al-Habasyiyah. Itu kitab macam Dalailul Khairat. Salawat yang begitu agung yang selalu diucapkan oleh Al-Habib Ali Habsyi yang bisa kita baca tiap hari, itu baca satu bagian mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai ketemu Kamis hatam, lanjut lagi ke Jumat. Wah, pahalanya besar. Wah, berapa banyak orang yang melazimkan ini salawat, dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mimpinya dan dalam keadaan sadarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani faqad ra'ani haqqa fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka dia telah melihat aku dengan keadaan yang sesungguhnya. Syaitan enggak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain juga fi sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdha." Yang melihat aku dalam mimpinya, maka dia akan melihat aku dalam keadaan sadar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak para ulama yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mimpi dan dalam keadaan sadar. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya banyakin salawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ente mau baca Dalailul Khairat boleh, ente mau baca Majma' Al-Lataif Al-Arsyiyah
Al-Habib Ali Habsyi, ente boleh. Mau baca salawat-salawat yang lain, boleh. Wah, semua itu sebagaimana saya dapatkan dari guru-guru saya ijazahkan untuk antum semuanya. Tinggal antum jalankan dan amalkan. Mudah-mudahan kita bisa dimuliakan oleh Allah. Ini mata bisa berjumpa, melihat keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal diamalkan, dijalankan, insyaallah dapat keberkahan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimuliakan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.